Jumpa lagi kita kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas mohon dipimpin temannya untuk berdoa. Silahkan si Rizky pimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang absen. Siapa yang tidak masuk? Ada semua? Materi kita mengenai buku fiksi yaitu menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Kemudian ini ada IPK-nya, indikatornya menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Tujuannya agar kamu nanti ketika membaca setiap buku fiksi apa saja ya, setiap buku fiksi baik itu dia nanti ada dongeng atau ada novel ya, nanti kamu akan bisa menganalisis pesan yang terkandung di dalam sebuah buku fiksi. Itu tujuan kita mempelajarinya. 2 menit kita mulai dari sekarang. Silahkan kerjakan, tulis nama, kelas, dan jurusan. Sekarang kita masuk materi kita yang selanjutnya itu mengenai menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. Nah, sekarang ada yang tahu tidak yang mana buku fiksi di antara nih? Di antara 2 buku ini, siapa yang tahu? Nah, yang mana Dina? Yang ini. Oh, ini berarti Meka I'm coming. Ini buku non fiksi. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkanlah pengertian dari buku fiksi itu? Gina. Istilah fiksi berasal dari kata fiction yang memiliki arti rekaan atau hayalan dan bisa juga disebut dengan karangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada lagi yang ingin mempersingkat mungkin? Jawabannya benar. Jawaban Gina benar ya. Silakan Maimunah. Buku yang berdasarkan tidak kenyataan ataupun hayalan. Oke, terima kasih Maimunah dengan Gina. Tujuannya sama, intinya sama. Berarti buku fiksi itu adalah buku yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan dari pengarang atau penulis. Kita menuju dari ciri-ciri buku fiksi. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki sifat imajinatif atau imajinasi. Ciri yang kedua, sering menggunakan kata-kata hiasan atau konotatif. Itu dia, konotatif. Yang ketiga, memiliki sistematika atau peraturan yang tidak baku. Yang keempat adalah umumnya memiliki sebuah pesan agar nanti bisa kita terapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku fiksi itu strukturnya apa saja? Yang pertama ada abstrak. Ada abstrak, orientasi. Kemudian ini dia yang akan kita cari, yaitu amanat. Kemarin kan sudah Ibu suruh baca cerita mengenai Tete Nurbaya. Videonya sudah ditonton? Sudah. Siapa tokohnya? Di situ kan ada tadi tuh. Siapa tokohnya? Tete Nurbaya. Iya. Selain Siti Nurbaya, siapa lagi? Datuk Maringgih. Nah, sekarang kamu kan sudah baca tuh kemarin, sudah lihat, ya kan, sudah nonton juga video dari Siti Nurbaya. Nah, sekarang tugas kamu
akan Ibu bagi, akan Ibu bagikan LKPD-nya dari video yang kemudian dari buku fiksi yang kamu baca kemarin. Kamu tentukanlah di sana pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya. Oke, silakan dengan kelompoknya. Akan Ibu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Uzi, saya persilakan untuk membaca materinya. Sinopsis Siti Nurbaya, kasih tak sampai. Apakah perwakilan kelompok di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaannya atau berkomentar? Silakan. Dan kelompok yang ingin memberikan tanggapan karena kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusi mereka. Ya, silakan. Menurut saya, nilai atau pesan yang ada dalam Siti Nurbaya itu sudah benar. Terima kasih atas kritikannya, Dian. Mbak, apakah kelompok lain ada yang ingin memberikan kritikan juga? Tidak paham? Paham nilai yang disampaikan kelompok 1? Berarti silahkan kalau mereka paham, silakan tutup Dina. Terima kasih semuanya. Tadi kami buka dengan salam, sekarang kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Itu kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sinopsis Siti Nurbaya, pasti tak sampai. Hasil presentasi kami akan dibacakan Kak Suci. Nilai moral. Meskipun seseorang ingin berbuat jahat pada kita, sebaiknya kita jangan membalas dengan kejahatan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Perbuatan jahat semestinya dibalas dengan berbuat kebaikan, apalagi kebaikan itu kita lakukan demi orang tua maupun orang yang kita sayangi. Nilai ekonomi. Jika berbisnis, bersainglah dengan sehat. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah ada di kelompok lain ada yang ingin berkomentar tentang diskusi kami? Cukup, paham. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tampil ya semuanya. Dari presentasi keempat kelompok itu, ya kan? Berarti secara tersirat ya, tersirat tahu apa? Cara apa sih Memet? Lisan, Gina? Secara tidak lisan. Kalau dia tersirat, berarti dia tersembunyi. Secara tidak langsung dia menyampaikan sesuatu di sana, bukan langsung mengatakan, oh misal, kamu pintar ya, bukan seperti itu. Dia mengatakan mungkin ada bahasa-bahasa kiasannya. Makanya di dalam buku fiksi tadi kan ada bahasa konotatif. Di sana memang benar. Kelompok 1, kelompok 2 itu mungkin ada miskomunikasi kita ya, miskomunikasi karena di dalam LKPD kita kan hanya ada 4 nilai yang disuruh cari, yaitu nilai moral, budaya, ekonomi. 4 saja. Tidak masalah sebenarnya memang banyak nilai-nilai yang ada dalam buku fiksi. Ada nanti nilai sosial, nilai agama, nilai politik, nilai pendidikan. Banyak sebenarnya. Kenapa Ibu suruh 4? Karena nanti akan memakan waktu yang lama nanti, ya kan? Jadi cukup 4 saja.
yang tujuannya kita kan agar kita tahu saja sebenarnya, ya kan? Paham, mengerti, mencari nilai-nilai yang ada di dalam buku fiksi. Tadi kan materi kita menganalisis pesan yang ada di dalam buku fiksi. Gitu. Tadi kan ada tuh, yang terakhir itu ada amanat. Gitu. Nah, itu tadi. Jadi nanti kalau dia suruh mengerjakan sesuatu, berarti sesuaikan dengan petunjuknya ya. Kemudian apalagi yang jelas, kalau teman kita jahat maksudnya mungkin menceritakan kita, ya biasanya seperti itu. Kalau dia menceritakan kita, jangan kita ceritakan kembali. Jadi kan yang baik-baik membalas dengan kebaikan. Tapi jarang sekarang yang seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Dan berarti dua nilai bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bisa. Selanjutnya, nilai sosialnya yang seperti apa? Tadi kan kalau di cerita Siti Nurbaya itu hubungan antara orang tua dan anak harus dijaga. Tapi kan kita kan di sini kan juga kita bisa menjaga hubungan orang tua dengan kita. Terus kita juga harus menjaga nilai sosial kita kepada teman-teman kita, karena kita itu adalah makhluk sosial, makhluk gimana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu selalu membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah gitu Ya. Itu dia, hidup sosial, nilai sosialnya bisa kita terapkan, bisa kita contoh ya dari cerita Siti Nurbaya itu ya. Nilai sosialnya apa? Hubungan dengan orang tua itu tetap harus dijaga. Seperti Siti Nurbaya, rela dia rela berjuang untuk menolong orang tuanya, ayahnya tadi yang terpilih utang, agar tidak masuk penjara. Dia rela menikah dengan orang yang dia tidak kenal. Tidak cintai, tidak kenal, bahkan lebih tua dari dia, gitu ya kan? Kemudian tidak saja dengan orang tua yang kita jaga hubungannya, tapi dengan yang lainnya juga kita jaga. Kenapa? Karena kita adalah makhluk Sosial. Berarti sampai di sana ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kelompoknya semuanya bagus, beri aplaus untuk semua kelompoknya sebenarnya. Kita dulu. Sebelum kita merangkum semua pelajaran kita hari ini, diberikan proses akhir, silahkan duduk di tempatnya masing-masing kembali. Silakan. 3 menit, tulis nama kelas mata pelajaran. Menyimpulkan materi kita hari ini. Ya Dina? Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan mengenai buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang didasarkan pada imajinasi atau khayalan. Jenis buku yang tergolong ke dalam buku fiksi ini yaitu novel, cerpen, roman, dan lain-lain. Dan juga kita dapat temui kaidah kebahasaan dalam buku fiksi ini. Kaidah kebahasaannya yaitu bahasanya konotatif atau kiasan, menggunakan majas atau gaya bahasa, dan bahasanya tidak baku. Selanjutnya menggunakan ungkapan atau idiom. Ya, kesimpulannya yaitu buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasi. Kita lanjut minggu depan itu mengenai menyusun ulasan mengenai pesan dari buku fiksi. Nah, sekarang buka buku paket untuk tugas di rumah. 124 sampai 126 kamu kerjakan di rumah ya. Hari ini sampai di sini, berarti tadi kita buka dengan salam, ya kan? Sekarang kita tutup dengan salam lagi. Silahkan. Tapi sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Silahkan.
akan disiapkan si Rizky. Pimpin lagi berdoa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.